Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu pengajian umum awal bulan pimpinan cabang Muhammadiyah Merdem oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara kepada Ustadz Haji Ahmad Solihun, Sarjana Komunikasi, Magister Administrasi Publik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi ingkang jawab salam tansah pikantuk rezeki yang luas, diberikan panjang umur, diberikan umur yang barokah, senantiasa diberikan keimanan yang kuat, diberikan senantiasa kemudahan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sudah menjawab. Yang tidak menjawab, mudah-mudahan ibu-ibu suaminya kawin lagi. Yang belum menjawab, mudah-mudahan Allah segera memanggil ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Apalagi yang menjawab, mudah-mudahan disegerakan Allah memanggil untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Walaupun hari ini mendaftar, insya Allah berangkatnya nanti 2054. Jenengan mesti nguceng, ya Allah, larung daftar saiki mangkat 2054 kayaknya nyong wis kaya ngapa. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, kalau Allah mentakdirkan maka Allah akan memudahkan. Apalagi informasinya atau mungkin masih jadi isu, pemerintah Saudi Arabia nanti sudah tidak memberlakukan lagi kuota bagi semua orang punya hak yang sama. Nah, tinggal Indonesia mampu napa mboten betul semua jamaah. Kalau hari ini jumlah yang sudah daftar kurang lebih ada 5 juta orang. Loh, kalau kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan kuota untuk Indonesia 1 juta, berarti antrinya hanya 5 tahun. Loh, kita terserah Arab. Oh, hajinya teng Arab. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan. Karena kalau Allah sudah berkehendak, yakin apapun kejadiannya, apapun kondisinya, Allah yang memberikan kemudahan. Banyak orang berpikir kalau berangkat haji itu susah, apalagi kalau pikirannya, wah, nek nyong mangkat kaji nang kana sih kayak apa ya, nyong dosanya pirang-pirang. Ujar-ujare teng Mekah niku tempat pembalasan dosa. Bayangkan kalau tempat pembalasan dosa, maka Allah akan membalas orang-orang Indonesia. Karena orang Indonesia insya Allah nggih pada kakek dosa. Bayangkan kalau yang berangkat haji itu Inul Daratista, pokoknya cengkiwi ngomong-ngomongan, maka Masya Allah. Wa adzin fil nasi bil haji, Allah itu memanggil semua manusia. Haji itu panggilan. Maka kata kuncinya, karena tadi pesan pertama supaya nggak lupa dari Pak Kiai Darso, haji itu panggilan Bapak Ibu. Mau haji besar atau haji kecil. Haji kecil itu umrah. Perintahnya itu wa'adzin fil nasi bil haji, dan serulah kepada seluruh manusia. Maka yang dipanggil bukan orang kaya, yang dipanggil bukan hanya orang beriman, yang dipanggil itu hanya orang-orang yang mampu. Tetapi Allah akan memampukan orang yang merasa terpanggil. Allah tidak semata-mata memanggil yang mampu,
tetapi akan memampukan yang terpanggil. Belum tahu ini supaya kita orang Muhammadiyah itu tidak terbawa dengan arus yang Masya Allah di dunia media sosial hari ini luar biasa. Gak usah percaya itu dengan negara, apalagi yang ngumpulkan duit untuk daftar haji, nanti uang hajinya malah dipakai untuk bangun jembatan, malah dong giliran mangkat gaji duitnya pun telas. Itu kan pikiran sesat. Tetapi yakinlah Allah akan memanggil siapapun yang merasa terpanggil, karena ternyata orang berhaji tidak hanya urusan duit. Kok menawi boten tebi saking mriki, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu Bapak Ibu kengetan sing jenenge Mas Alana. Nggih, Alana itu tidak punya duit. Kalau urusannya duit ngapunten, tapi karena Allah memberikan kemampuan hafalan di tengah berbagai keterbatasan, dia nusewu tidak bisa jalan alias lumpuh, tapi karena Allah memberikan kemampuan maka dia bisa hafal 30 juz, bahkan tampil di Indonesia yang akhirnya apa? Juara, dan dia bisa haji tanpa biaya, bahkan bukan hanya dirinya tetapi membawa keluarganya. Masya Allah. Dan jenengan pun apal piten juz Bu? Oh, nek Ramadan ini kan Masya Allah Bapak pun apal piten juz. Oh, kula niku apalnya boro-boro 30 juz. Saya itu hafalnya juz 30. Sampai juz 30 itu jenengan dereng sholat, malaikat pun nyatet. Sebab apa? Ya mesti kul. Benar itu waladolin amin kul a'udzu birabbin handel kul maning. Jadi ngantos jenengan dereng sholat, malaikat pun nyatet. Sebab apa? Apalagi kulhu kuliah, terus kalau wali kul a'udzu, ya pokoknya kul sampai nuncel apalagi surat apa yang kulhu al-ikhlas kulhu. Kuliah ayyuhal kafirun, yang dihafalkan apa kafirnya ini. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah ala kulli hal memberikan rahmat, memberikan nikmat yang luar biasa bagi kita. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allah memberikan kenikmatan luar biasa. Hari ini kita bersama-sama dalam satu jamaah yang insya Allah senantiasa Allah berkahi. Kenapa begitu? Karena wonten Al-Quran Allah sampun pangandikan wonten surat Al-Hajj ayat 34 dan 35. Ini surat Al-Hajj, surat yang secara khusus Allah menamakan satu ibadah yang dijadikan satu nama surat. Itu tidak ada ibadah lain. Boten wonten surat as-sholah, itu enggak ada. Boten wonten surat zakat, itu boten wonten. Napa malih sholat, napa malih napa surat puasa, boten wonten. Padahal perintah berhaji di dalam Al-Quran yang secara tegas Allah nyatakan itu hanya 5 ayat. Tetapi saking mulianya kemudian Allah menjadikan satu surat yang namanya surat Al-Hajj. Ini saking mulianya Allah kemudian menjadikan ibadah haji sebagai satu nama surat. Dan saya mengambil di ayat yang ke-34 dan ke-35. Sampun apal nomor dereng? Dereng. Nggih monggo sareng-sareng kita waos. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin
ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimin was-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul adzim. Monggo dipun baleni sareng-sareng. Sadaqallahul adzim. Hafal kabeh. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini janjinya Allah. Allah itu wonten surat Al-Hajj niku paring kabar gembira dumateng kita. Wa likulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallah. Bagi setiap umat, bagi setiap kelompok, bagi setiap jamaah, kami syariatkan, kami berikan aturan. Syariat itu aturan, syariat itu pedoman. Pedoman untuk siapa? Untuk kita. Apa pedomannya? Alama razaqahum min bahimatil an'am, supados kita sedaya menyembelih hewan kurban. Jenengan ini kurban apa mboten, Bu? Kurban. Alhamdulillah, minimal kurban perasaan. Mboten nggih, insyaallah min bahimatil an'am, kurban. Walaupun korban itu abot apa enteng, Bu? Abot. Enteng itu sebabnya kok ditabung. Bapak Ibu, viral di beberapa media sosial. Wonten cabang Muhammadiyah Batur itu yang berkorban wonten satu RT satu ekor atau satu kelompok satu ekor, enggak. Tapi satu rumah bukan hanya satu ekor kambing, tapi bisa satu ekor sapi. Kira-kira apa wong Batur wong sugih tinimbang jenengan? Kayane diboten, Bu. Sami kali kula jenengan napa malih PNS. Napa malih pensiunan. Unsen. Loh, PNS itu kan gajinya hanya 6 koma nggih Bapak Ibu. Maksudnya pada tanggal 6 koma. Lawang PNS itu kan yang pegawai yang naiknya sedikit, itu kan PNS. Jarang yang gajinya itu 6,5, jarang. Rata-rata di 6 koma, pada tanggal 6 koma. Sehingga kalau tidak ditabung, tidak menabung 150, tidak ada komitmen, maka Allah Subhanahu wa taala wa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Allah niku sampun miteran, sampun paring miteran siapapun yang aslimu, berserah diri, pasrah dumateng Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya orang-orang Muhammadiyah itu kan pasrah. Kalau ada tawaran beramal soleh, maka pasrah. Kenapa? Karena yang menawarkan itu bukan Pak Darsun, yang menawarkan itu bukan Pak Toso, Pak Yanto atau siapapun di sini, tapi yang sedang menawarkan adalah Allah.
Maka kan kita dikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa dulu Pak? Cobi sarang-sarang loh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saniki digantos dados cirine wong Muhammadiyah. Cirine wong Muhammadiyah ati ikhlas tur amanah, akeh amal ora bekah, tawakalan istiqomah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jenengan jawab kewajibane. Jenengan saniki jawab kewajibane. Kewajibane wong Muhammadiyah. Salat iku kewajibane, zakat iku kewajibane, puasa iku kewajibane, tindak haji kewajibane. Nah saniki jawabane sandangane. Nah klambine wong Muhammadiyah niku napa? Niku kewajibane napa niku wau? Salat, zakat, puasa, haji. Nggak boleh dipisah-pisah. Wah nyong tayang salat zakate ben. Enggak. Semua wajib, perkara mampu atau tidak mampu Allah yang akan memampukan. Maka sandarannya orang Muhammadiyah itu apa? 1 jujur, 2 andap asar, tepos liro, dan andom lomo. Andom lomo ini apa? Nyah-nyoh. Ngomong nyah-nyoh. Nah ini kan. Ya, saniki jenengan jawab sandangane. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jujur iku sandangane, andal asor sandangane, tepos liro sandangane, aweh nyah-nyoh sandangane. Niki Pak Darso nyah-nyoh. Ya, itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu enteng, sedikit bicara, banyak bekerja. Maka ngendikanipun Kiai Haji Ahmad Dahlan setunggali modal sampai di awal pendirian Muhammadiyah, beliau itu berpesan. Pesannya apa Bapak Ibu untuk warga Muhammadiyah, untuk kita penerusnya? Dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ini pesan, bukan hanya pesannya hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Yang mohon maaf, saya secara pribadi sudah tidak begitu setuju dengan pesan itu. Dengan kita ingat-ingat pesan yang pertama, dadiyo kiai Muhammadiyah sing kemajuan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini Muhammadiyah sudah tambah maju. Kenapa kita harus tidak lelah, boten kesel anggonipun nyambut gawe teng Muhammadiyah?
sebab kita sedaya kepengin ngunduh wahing pakarti ingkang insyaallah badhe dipun pendhet sewaktu-waktu Allah memberikan keberkahan. Cobi mangke dipun pados wonten Al-Qur'an, suratnya surat Ibrahim ayatnya 24 dan 25. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allah damel perumpamaan, memberikan perumpamaan dengan perumpamaan apa? Kalimatun thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa Bapak Ibu? Tidak cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak itu, tapi harus diwujudkan dalam setiap laku, kata dan perbuatan. Apa wujudnya? Subhanallah, maha suci Allah, maka kepasrahan kita kepada Allah. Maka kita sedang apa? Sedang menanam Bapak Ibu. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan amal-amal kebaikan, dan itulah yang sedang kita tanam. Muhammadiyah yang menanam adalah kita, bukan mereka. Kenapa? Karena Allah memberikan janji. Allah tadi yang disebutkan oleh Mas Kiai Farhan, kita sudah dijanjikan surga secara berombong-rombong, berjamaah Bapak Ibu. Maka pada dipun undang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wahai orang-orang jamaah Muhammadiyah Merten Kulon, jamaah Muhammadiyah cabang Merten, mari salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera, silakan Anda masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Senang apa mboten Bu? Niku nembe janji yang janjinya pasti ditepati. Wong kadang-kadang nun sewu Bapak Ibu, kita diberi janji oleh orang yang belum tentu ditepati saja sudah senang. Janji mah ngenjang insyaallah kula badan badhe wangsul kali putune jenengan, kali putune baik. Seneng apa mboten? Mesti kelakon apa mboten? Belum tentu. Nggih kan? Lho zaman 2019, 2020, wis janji pun nyapaken napa mawon, begitu aja wangsul mboten pareng. Sebab napa wonten Covid. Wong kadang-kadang wangsul nun sewu ming hanya bawanya satu botol Orson beli kongguan isi rempeyek. Jenengan gak ada yang kecewa. Boten nonton sing kemudian gelo. Ya Allah, kalang-kalang Bali, orang bawa roti malah bawane peyek. Enggak begitu. Tapi Allah pasti salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka hari ini kalau ranting ini, ranting itu membangun, cabang membangun, daerah membangun, semuanya membangun Muhammadiyah, karena kita sedang menumbuhkan pohon yang baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullaha amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Wah niku badhe Allah badhe berbuah sepanjang waktu. Mohon maaf Bapak Ibu, mana ada sih nun sewu jenengan nandur wit tengah cengkriyo, nandur rambutan, nandur woh-wohan sing sepanjang waktu Allah. Jarang yang terjadi begitu. Tapi Muhammadiyah hari ini, karena yang ditanam adalah pohon kebaikan, maka selalu berbuah.
pagi ini kita saksikan, ya Allah, gentes melihat santri-santri suaranya bagus, indah-indah, kalau dipandang Masya Allah. Nun sewu, MC-nya coba berdua berdiri, ya, berdiri tegak. Nah, Bapak Ibu mirsani sekali-kali mirsani ini. Coba Mas, beri naik sini, naik sini, ya. Ini supaya panjenengan melihat ini loh contoh buah yang bagus, kira-kira gitu. Ini kelas 12, berarti SMA ya, SMA. Ini alhamdulillah mulai tahun ajaran 3 tahun yang lalu Darul Falah sudah ada SMA-nya. Dan ini insya Allah pimpinan Pusat Muhammadiyah selalu ada rekrutmen beasiswa kader untuk bukan hanya kuliah di dalam negeri tetapi juga kuliah di luar negeri. Alhamdulillah kemarin beberapa pondok pesantren Muhammadiyah sudah, bahkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto memberikan jaminan gratis sampai lulus bagi santri yang lulus dengan nilai bagus. Jenengan nuwun sewu Bapak Ibu, mirsani jenengan berdua ini anak santri dua ini ganteng apa mboten? Sing orang ngendikan ganteng niku mboten normal. Yakin niku. Inilah contoh buah yang baik. Coba Bapak Ibu, jenengan sekali-kali wungu sare jenengan ngaca. Kira-kira dibandingkan dengan santri yang dua ini, kira-kira ganteng napa ayu sinten? Masya Allah ya Allah. Ini Bapak Ibu, inilah yang ini baru di dunia. Ngapunten ini, saya perlu mengilustrasikan betapa Muhammadiyah dakwah yang menggembirakan itu ya yang begini ini Bapak Ibu. Dakwah menggembirakan itu bukan hanya ceramah sing guyang-guyu, begitu kondur ditakoni mau ngajinya apa, wah bu, penting lucu. Tapi ini dakwah menggembirakan Muhammadiyah. Terima kasih, ya tak kasih bonus, makasih ya. Terima kasih. Niki ngapunten wong PNS nggih. Wis nonton nggih. Niki pas lulus tanggal 3 ya. Urung ngasih koma. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menawarkan kepada Bapak Ibu untuk menanam pohon yang baik. Apakah menanam itu harus dengan cara itu? Tidak. Begitu banyaknya tanaman-tanaman yang Allah sajikan di muka bumi ini, sehingga Allah menyebutnya di dalam ayat ini wa basyiril muhbitin, orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Muhbit, raos seneng. Apa itu tandanya? Tandanya itu ada 4 Bapak Ibu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, inggih menika tiyang-tiyang ingkang wekdal dipun sebat ayat-ayatipun Gusti Allah gemetarlah hatinya. Gemetar niku pripun Pak Bu? Napa terus dedeg? Napa kados ing TV anggere terus dikir terus pada nangis? Bisa jadi begitu. Ketika tadi dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang kita pikirkan hanya Allah, atau nusewu yang paling mengena ketika kita berzikir dan gemetar, itu ada wonten pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasapa kasih mati. Itu nggih. Kenapa boten? Berarti pada kalau kula niku gemetar hatinya, ya Allah, nembe mawon kepundhut wonten ngarsanipun Gusti Allah. Si fulan nembe mawon mau jam 6 jenengan terus
ya Allah, lu mau padahal aku barang karo engkau jadi mati. Padahal mati itu milik siapa Bapak Ibu? Allah. Atau bahkan ketika ada pengumuman nembe mawon kepundhut Mbah Suta yuswa 8 tahun jenengan terus jawab, oh ya pantes. Ujar-ujarnya sing pantes mati ini pun naik tua. Ini boten pilih, boten ngertos kok. Ini kan segini banyak ya 2000 orang ya. Malah kalau tinggal ini kok wonten 2023 nih gini. Yang boten ngantuk datang dewek. Kan boten ngerti nih, walikulli ummatin ajal. Ajal itu kalau sudah saatnya wala yastaqdimun, tidak akan bisa maju atau bahkan dimundurkan. Bukan boten ngertos kan niki mengke urutan ini saking mriko nggak saking pojok mriko pindah ke tengah, itu urutannya Allah. Maka kan kita semuanya itu camat calon mati. Maka kalau mendengarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hati kita gemetar, ya Allah, dan sekira-kira kapan ya? Astagfirullahaladzim. Ini minggu-minggu ini lagi minggu sesi bertakziah Bapak Ibu. Kulo niku cara Pak Tosan itu kayaknya domangsane lho. Loh ternyata ajal itu kadang-kadang tidak dikira kok. Saya hari kemarin takziah. Istrinya mantan sekretaris PDM dulu Pak Haji Muhammad Fauzi. Hari 2-3 hari yang lalu saya takziah ada teman. Seminggu yang lalu tokoh Muhammadiyah Merden Pak Haji Partikin. Beliau juga orang yang dedikasi perjuangan di Muhammadiyah juga luar biasa. Doakan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu nun saya bandingkan dengan ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah. Oh azan malah masih loh si sudah lebih azan itu ya beda. Padahal yang satu itu menjanjikan hayya 'alas shalah, setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ayo siapa yang kepengen seneng, ayo mlebu cepet-cepet sholat. Kita kan kadang-kadang nggak begitu nih, lama kondisi ketanggung. Wah ini sing lagi ahli hisab pahati ketanggung, masya Allah. Ini bentuk zikir. Termasuk ketika Allah memberikan tawaran jual beli Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wong-wong kang padha iman, tawarkan kepada panjenengan sebuah tawaran yaitu jual beli tunjikum min adzabin alim yang tidak bakal rugi. Niku wonten Quran surat As-Saff ayatnya 9 dan 10. Allah memberikan tawaran Bapak Ibu kepada kita, ada jual beli yang tidak pernah akan rugi. Apa kata Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jenengan pun iman? Sampun iman apa dereng? Yakin dumateng Allah? Allah itu tempat bergantung kita. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, untuk yakin. Yang kedua, wa rasulihi, iman dateng Kanjeng Nabi. Nabi ini kula lan jenengan sinten? Nabi Muhammad. Mulane bener jamaah kita disebut Muhammadiyah, karena kita ingin menjadi pengikut yang sempurna, pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka namanya Muhammadiyah, bukan Ahmadiyah atau Dahlaniyah.
walaupun yang mendirikan Ahmad Dahlan. Begitu Bapak Ibu. Tapi Kanjeng Kiai Ahmad Dahlan menamakan organisasi kita Muhammadiyah. Pengikutnya Muhammad, bukan pengikutnya Ahmad, apalagi Mirza. Jadi kalau ada Ahmadiyah pasti masuk neraka, tapi kalau Muhammadiyah pasti masuk surga. Niku nek Muhammadiyah sing tenanan. Karena ada 4 kategori orang Muhammadiyah Bapak Ibu. 1, betul-betul Muhammadiyah. Yang kedua, kebetulan Muhammadiyah. Yang ketiga, Muhammadiyah setengah betul. Yang keempat, Muhammadiyah tidak betul. Jangan milih undi. Udkhulu fi Muhammadiyah kafah. Masuklah kepada Muhammadiyah secara kafah, betul-betul Muhammadiyah. Jangan hanya karena kebetulan Muhammadiyah. Jenengan ngaji enggak, wong yang ora kepenak, wong badhe pada ngaji ya kebenaran baik kayak anak tumpangan. Itu berarti nek akad pertama di setiap bulan anak undangan apa mboten undangan, anak tumpangan apa mboten tumpangan, mak los. Nah, itulah kira-kira betul-betul Muhammadiyah. Kalau ada panggilan, wahai warga Muhammadiyah, ini pesantren Darul Falah Muhammadiyah, ini rumah yang akan kita tinggali nanti, harta sesungguhnya yang akan ketemu dengan kita, tempat yang mulia yang akan menjadikan kita bereuni, berkumpul bersama-sama di surga. Ayo jadikan Darul Falah ini menjadi pesantren yang mau unggul dan berkemajuan. Jangan menengkap, malah keprok. Siap Bapak Ibu? Siap? Mandan aso. Itu Bapak Ibu. Ya Allah. Yang punya harta, ayo titipkan di Darul Falah. Karena ini Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu, ini kader-kader kita, santriwan-santriwati Darul Falah yang nanti akan memakaikan mahkota emas kepada orang tua yang bisa jadi kita, karena kita yang ikut berkontribusi membangun Darul Falah. Lah, orang keton, sing keton apa? MBG, SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dan Muhammadiyah itu sesuai dengan kepribadiannya selalu bekerja sama dan membantu pemerintah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita itu membangun dapur umum untuk anak-anak kita, kalau yang megang itu Muhammadiyah, insya Allah betul-betul dibelanjakan. Karena konon ceritanya di sana-sana sing donge regane sega niku 10.000 ternyata dibelanjakan cuma 7.000, 8.000 niku. Niki supaya Bapak Ibu tahu janjane mau etungane Pak Darsul Pak bati ini. Napa nggih? Betul Bapak Ibu. Kenapa? Pemerintah sudah menyediakan uang 270 triliun di tahun ini sampai dengan Desember 2025. Kemudian pemerintah sudah menganggarkan makan bergizi gratis kalau yang lain, tapi kalau kita makan bergizi Muhammadiyah sehingga gizinya betul-betul Muhammadiyah. Karena Pak pemerintah sampun nganggaraken setunggal piring, setunggal porsi niku regane 15.000. Ning 15.000 niku napa nggih mangan kabeh boten. Sing 10.000 niku nggih sing wujude mau. Sing 3.000 niku sing nggo gaji, nggo operasional. Sebab apa? Standarnya juga harus ada ahli gizinya, ada ahli ngitungnya, namanya akuntannya.
Maka nanti Bapak Ibu yang punya anak yang ahli gizi nanti akan ada rekrutmen. Nah, yang 2.000 Bapak Ibu ini sah, halal, pemerintah menyewa dapur yang didirikan, termasuk dapur Muhammadiyah. Maka kalau kita sebut namanya dapurmu, jangan ditafsirkan lain, dapurmu sih bahasa modern ini, tapi maksudnya apa? Dapur Muhammadiyah. Jadi ternyata 2.000 itu jatahnya kita. Nah, maka tadi itu ciri nemo Muhammadiyah ikhlas tur amanah. Maka yang kedua, orang-orang yang digambarkan oleh Allah akan mendapatkan kabar gembira, yaitu apa? Yang kedua adalah wasabirina ala ma'asabahum, yang sabar. Seringkali Bapak Ibu nun sewu, ketika kita menyebut sabar hanya diartikan, disandingkan ketika kita menerima musibah, ujian. Padahal sabar itu minimal ada 3. Sabar ketika menerima ujian, maka yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar yang kedua adalah sabar untuk istiqomah menjalankan kebaikan. Maka yang kita ucapkan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, sabar agar kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Sabar agar kita dijauhkan dari perbuatan yang dosa. Maka kita diinginkan oleh Rasulullah agar kita terus berzikir dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Begitu, itu sabar 3. Maka kata Allah, ini orang-orang yang kedua yang akan mendapatkan muhbit, mendapatkan keberuntungan. Maka yang ketiga, janjinya Allah itu adalah wal muqimi sholata, yang orang-orang mendirikan sholat. Maka sholat bagi Muhammadiyah bukan hanya sekedar berdiri, ruku dan sebagainya. Karena orang sholat itu bisa jadi hanya kaifiyat. Tapi kalau kaifiyat itu bisa caranya macam-macam, bisa modelnya macam-macam, tapi semua orang sholat pasti diakhiri dengan salam. Mungkin yang nanti tindak haji atau umroh, kalau di Arab sana orang takbir itu kan macam-macam. Ada yang Allahu Akbar, tangannya ke kira-kira inilah tarjih. Ini tarjih kan begini nih, jempolnya kira-kira lurus dengan telinga. Boten lanang, boten wadon, itu pada baik. Tapi ada juga yang meyakini kalau apa? Oh, kalau perempuan Allahu Akbar, ada yang begini. Ini cara. Ada yang Allahu Akbar, gitu. Loh, teng Mekah ini kan ada lagi yang Allahu Akbar, malah nyebeli. Kalau orang Islam gumunan, niku tuh, wis wong sholat kepriwe? Atau bahkan ada yang Allahu Akbar, orang apa-apa. Kan begitu gitu Bapak Ibu? Kenapa begini? Karena ini sholatnya polisi, baru nyekeli istul. Gak begitu. Tapi itu cara. Tapi yang diucapkan sama Allahu Akbar. Betul nonton sing, ya Allah gede temen, Allah gede temen, enggak, semuanya sama. Dan semua orang sholat diakhiri dengan salam. Apa artinya salam? Memberikan doa, memberikan keselamatan
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan bagi saudara-saudara saya di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya, dan seterusnya. Itulah Muhammadiyah. Maka sholatnya itu bukan sholat struktural. Dengan sholat struktural, sholat struktural itu sholat yang memberi perintah. Tapi sholatnya adalah sholat yang fungsional, sholat yang kira-kira ada manfaatnya. Kalau takon jenengan Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang merasakan setelah sholat tambah sehat? Apa malah sikit dengkule ngilu ya tetap ngilu? Ya Allah, anggur dong baruku menyampi tidal gunanya kali dengkul karo pot-potan. Lo apa itu yang namanya sholat? Ya, kalau secara kaifiyah betul, tapi secara syariat sholat bukan hanya sekedar naik turun doa ini dan itu, tapi sholat secara syariat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang akhirnya memberikan kemanfaatan. Maka lahirlah sekolah, lahirlah pesantren, lahirlah rumah sakit, lahirlah masjid. Itu karena Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ingin disebut orang-orang yang mendustakan agama. Wonten geger aro'aital, aro'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, fala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil. Pertanyaannya Bapak Ibu, mana pengajian Muhammadiyah itu kan harus berisi nih, fawailul lil musallin. Termasuk orang-orang yang mendustai agama adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Itu kira-kira orang yang sholat apa orang yang tidak sholat? Bapak Ibu, saya ulangi nih, fawailul lil musallin, dan kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Wong sholat becelaka, apa maning sing ora sholat? Kan begitu mestinya. Orang yang sholat saja bisa jadi celaka Bapak Ibu, apalagi orang yang tidak sholat, maka lebih nanti min asfala safilin. Carane ngaji nek kula kali bae apa dadi keraking neraka. Ya. Tapi kita orang yang sholat Bapak Ibu, orang yang sholat bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa dari sholat kita. Sehari semalam, bahkan mungkin ditambah dengan duha, ditambah dengan sholat malam, ditambah dengan rawatib, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau sholat kita hanya sekedar struktural, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi kalau begitu kesimpulannya, sholat itu keinginan apa kebutuhan? Keinginan apa jenengan butuh sholat? Oh niki keinginan apa jenengan butuh sholat? Karena kula lan jenengan kepengin selamat. Mulanya berkepengin selamat kados Pak Slamet. Pak Slamet Ketua Ranting Muhammadiyah Karanganyar itu kan sedang semangat membangun di tengah berbagai keterbatasan dan godaan ya. Ini kalau orang sholat begitu Bapak Ibu. Maka orang yang sholat itu harus kuat. Nah itulah maka Allah mengatakan orang yang sholat pasti akan mendapatkan derajat apa itu? Ulaika humul warisun yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang yang sholat betul-betul, orang yang sholatnya benar temen, ngendikanipun Allah wonten al-mukminun itu apa? Akan diberikan warisan. Warisannya bukan harta,
warisannya bukan rumah, warisannya bukan kekuasaan, tapi warisannya adalah surga. Sehingga Allah itu apa? Menyebutkan warisan, Bapak Ibu. Kenapa sih Allah tidak menyebutkan hadiah? Allah tidak menyebutkan pahala begitu, tapi Allah menyebutkan apa? Warisan. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu sejalan dengan pikiran kita manusia. Loh kok ngaten ya? Menurut Bapak Ibu, jujurlah, ketika Bapak Ibu ada orang tua yang meninggal, itu pikiran kita apa? Mendapatkan persoalan sedikit atau banyak kan takdir, ada dalam pikiran kita warisan. Tapi ternyata betul itu, Allah menjanjikan warisan untuk orang-orang yang sholat dengan surga. Maka kalau kita perhatikan, orang yang sholatnya betul-betul, maka mereka adalah bukan hanya sekedar sekedar kaifiat, tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang menjadi tanda jual beli yang menguntungkan. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Sungguh-sungguh wa tujahiduna bi amwalihim, sungguh-sungguh dengan hartamu. Kalau ada seorang suami bersungguh-sungguh dengan hartanya, maka dia mencari nafkah yang sebenar-benarnya. Maka orang-orang yang mendapatkan rizki yang benar-benar, maka rizkinya akan an-nama, berkah. Berkah bisa jadi kehidupannya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh solehah. Kan itu Bapak Ibu. Nun sewu, kita boleh bangga dengan rumah yang bagus, mobil yang mewah, tapi kalau meninggalkan anak-anak kita, anak-anak yang setelah kita meninggal justru lupa dengan kita, naudzubillahi min dzalik. Tentu kita bukan kepengen Bapak Ibu nun sewu. Maka doanya kita kan gitu kan, kalau setelah sholat apa Bu? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Duh Gusti Allah, mugi-mugi panjenengan paring dateng kula anak keturunan yang soleh. Soleh itu apa? Beruntung. Ulane kula mongso langsung matur niku dateng ngajeng pengajian, ya Allah, kula matur nuwun sanget kali bapak ibu kula dijenengi solihun. Lalu sarjana komputer, walaupun MC-nya jadi sarjana komunikasi, lah kok mudah ngaji ini. Tapi kalau bukan doa orang tua, Masya Allah, saya tidak bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Maka hati-hati Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, doanya harus yang baik-baik. Bocah kok angel temen domong ada di apa jane? Angel temenan Bu. Ya Allah, kok dari angel temen apa jadi presiden? Moga-moga jadi presiden sih bener, supaya konten presiden sih bukan bener. Ada presiden yang tidak benar di mana? Di negeri Konoha. Maka kita kan kepingin itu Rabbi habli minas sholihin. Maka itu menjadi catatan, menjadi apa? Menjadi investasi. Maka kalau marazaqnahum, menginfakkan sebagian rezeki itu, kata Allah wa tujahiduna bi amwalihim, termasuk yang kedua sungguh-sungguh di dalam apa? Membelanjakan harta. Ibu-ibu nek jenengan diparingi atau teng bapak 10.000, kira-kira nek jenengan kepengin mlebet swargi sareng kali bapake kali putrane, kira-kira 10.000 niku kabeh ya tumbas sayuran napa sebagian dilebetaken teng kaleng jimpitan lazismu. Wonten celengan bilih lazismu nggih? Teng dalem wonten celengan lazismu? Belum penuh napa dereng? Dereng. Loh, kalau belum harus dipenuhi. Kan gitu kan?
Karena itu Bapak Ibu, itu yang akan menjadikan kita bersama-sama berkumpul. Sehingga apa? Sayuran, makanan yang dimasukkan ke dalam perut keluarga kita menjadi perut yang barokah. Beda Bapak Ibu nikmatnya. Nek mboten ngandel, maka dicobi. Angger duit 10.000, mboten sakake lah, 500. Lah 500 sebulan penuh niku berarti mun pinten niku 15.000. Tapi apa aja sih ke sana 500? Zaman dan dhuwur pinten? 1.000 surga kok 1.000. Wong toilet 8.000. Masya Allah. Tapi minimal apa? Menjadikan kebutuhan infaknya panjenengan, infaknya kita semuanya bukan karena keinginan tetapi kebutuhan. Kenapa jenengan kula niku butuh? Karena butuh kula jenengan duwe dagangan sing boten rugi. Loh, Allah kan janjinya begitu. Maka dagangan yang tidak rugi seperti investasi SPPG kalau di dunia. Loh apa? Wah jeneng apa temenan untung ya? Untung. Kalau tidak untung di dunia, untung di akhirat. Nah, kan begitu. Apalagi ini dijanjikan untung di dunia. Lah untung di akhirat sing nun sewu jenengan daerah meriksani mawon yakin kok. Napa malih niki sing etung-etungan matematikane niku genah. Napa malih anggen nun sewu Bapak Ibu. Menungsa niku nglakon etung-etungan tambah-tambahan kali bagi-bagian itu kira-kira seneng tambah-tambahan apa bagi-bagian? Yang gerbang untung mesti senengnya sing tambah-tambahan. Orang tahu gelem rugi. Tapi yang gerbang bagi-bagian ya rezekine kono sikil 1.000. Berarti yang 1.000 loro 0,5%, gue berarti mau 2.500 enteng. Begitu tambah 1 juta dengan 2.500 2,5%, berarti tambah jadi 10.000. Mulai mikir. Begitu oli 10 juta kan zakat 2,5%, 250.000 abot napa enteng? Abot. Mulane ngapunten Bu, jenengan rezekine 20.000 tok karena apa pikirane cepet. Ngapunten itu. Pikiran kita itu kan lah 2.000 paha, sing penting terus ikhlas. Itu karena apa? Karena kita ingin, bukan butuh. Loh, kalau kita butuh, Allah sudah menjanjikan dilipatkan 7, 10, 100, bahkan 700 kali lipat. Yakin atau benar? Maka mari kita berinvestasi sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, sebab mau dihentikan Pak Garsum, ikan sepat, ikan lele, ikan gabus ya. Lebih cepat, tidak bertele-tele lebih bagus. Maka kita kalau kepingin menjadi orang-orang yang muhbit, orang-orang yang nanti akan bersama-sama berkumpul di dalam surga, dan ngendikanipun Allah walladzina amanu wa tab'asum dzurriyyatahum imanan alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Orang-orang yang beriman, wong-wong sing pada iman, anak putune sing pada melu keimananipun panjenengan kula sedaya, ngendikanipun Allah badhe dipun kumpulaken wonten papan panggenan sing jenenge swarga. Maka mari kita investasikan semua yang kita miliki. Syukur hartanya banyak, kita banyak, yang kita investasikan itu namanya kebutuhan, bukan keinginan. Yang hartanya sedikit, walau tamrin, walau miskin bitamrin, walau hanya sebiji kurma, tapi karena itu yang dimiliki dan dikeluarkan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan pahala yang besar.
ajrun azim, akan diberikan ganti yang lebih besar. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken, lan teruslah kita berdoa kepada Allah, Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil Islam, Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupan saya dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Karena banyak orang yang hidupnya semasa hidupnya ahli ibadah, tetapi ternyata ketika meninggalnya dalam keadaan tidak beriman, tidak dalam keadaan Islam atau berpasrah diri. Maka terus didoakan, terus bermohon pada Allah, Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil Islam, Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Yang terakhir Bapak Ibu, sekedar pengumuman. Ini terima kasih hari ini kepada teman-teman semuanya dari Kokam, dari tim kesehatan Rumah Sakit PK Muhammadiyah Banjarnegara yang hari ini gilirannya bertugas, dan mohon doa restu Bapak Ibu, ranting membangun, cabang membangun, maka Muhammadiyah daerah juga membangun. Rumah sakit PK Muhammadiyah yang itu berada di cabang Merden itu juga menjadi kebanggaan kita, dan itu lahirnya juga dari Merden, itu wakafnya juga piantun Merden, maka itu harus kita tumbuhkan. Mohon doanya, sudah mulai membangun, dan kemarin hari Jumat sudah mulai ngecor lantai 1. Insya Allah kita akan bangun lantai 5, dan insya Allah menjadi satu-satunya rumah sakit di Banjarnegara yang nanti naiknya ada eskalator. Kata setengmol nih, apa jenenge, tangga berjalan. Kalau lift itu biasa, tapi kalau eskalator nanti lantai 1 ke lantai 2 orang periksa itu tidak naik tangga, tapi naik tangganya tangga berjalan. Kalau mau naik ke lantai 5 nanti ada lift. Insya Allah begitu, mohon doanya. Dan ini diinformasikan kemarin mulai tanggal 17 Juli sudah ada praktek spesialis dalam yang full setiap hari, tidak hanya sore. Kalau kemarin itu hanya sore. Nah sekarang mulai kemarin setengah bulan Juli ini sudah full, sehingga mensewu, kadang kalau sudah sepuh itu terus kabeh ketemu ya gula nih, asam urat, kolesterol. Nah insya Allah itu sudah bisa melayani BPJS. Dan nanti setelah sana selesai, ini sedang kita rencanakan, mohon doa Bapak Ibu, yang klinik Merden ini sudah akan kita naikkan, kita tingkatkan menjadi rumah sakit. Kenapa? Dalam rangka sekali lagi kita membangun, menumbuhkan pohon kebaikan. Jadi termasuk MBG, SPPG ini Muhammadiyah bukan karena sekedar mencari untung, tetapi sekali lagi kita ingin menanam pohon kebaikan yang buahnya akan bisa kita petik sepanjang masa, sepanjang waktu. Mohon maaf segala kekhilafan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini titipan terakhir ini minumnya Bapak Ibu namanya Hevitro. Hevitro ini usahanya Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Jadi kalau Bapak Ibu kagungan kerso, pengajian atau mantu atau nyepitin apa bojo malih, niki saged pesen teng cabang, ini saged pesen teng cabang, harganya lebih murah. Ini lewatnya Lazismu, jadi insya Allah untungannya untuk Lazismu. Begitu, terima kasih.
Göklerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam